Jadi guys, motor gua kali ini udah sedikit gesrek ya. Di ini apa di cakram depannya kemarin kan beberapa bulan yang lalu yang belakang udah ganti dari dis cakram sampai kampas-kampasnya karena telat ganti, jadi kena besinya sampai dia nyowak gitu kan. Jadi ini saya nggak mau terjadi yang kedua kali. Dan ini sorry banget masih berantakan ya, ini karena lagi ada pembangunan garasi yang nantinya mungkin bisa dijadikan studio ngutik motor lah ya. Ya, jadi intinya motor gua saat ini di cakramnya itu sudah agak sedikit kayak kena baret karena ini ya, kampasnya sudah tipis atau sudah waktunya ganti. Untuk lebih jelasnya kita bongkar dulu. Kalau untuk ini ya, untuk spare partnya itu saya pakai TDR, jadi biar satu set sama kabel remnya juga. Dan selain itu karena harganya murah, bahkan lebih dari 2 kali lipat loh, ini cuman 125.000 ya di marketplace. Tapi kalau untuk yang orinya itu 300.000 guys. Udah kayak harga di cakram motor 150 gitu, harganya 300.000. Bahkan kemarin CBR aja cuma 250 untuk ininya apa, CBR 150 itu 250 harga di cakramnya. Belibet ya. Jadi ini gue mau challenge diri gue sendiri sekaligus biar mandiri ya. Gue mau ganti kampas sendiri. Kalau dilihat-lihat sih gampang ya, cuman kayaknya itu susahnya tuh waktu ini nih, waktu masangnya itu kan agak begang-begangin gitu. Kemudian kalau sendiri kan bisa dibersih-bersihin. Kadang kan kalau di bengkel tuh kan asal pasang-pasang itu kayaknya kita risih kalau melihat ada apa kayak debu-debu atau tanah-tanah yang menempel itu nggak dibersihin gitu. Ya ini sengaja gue pakai suara kedua karena kalau gue ngerekam langsung suara saat itu ini kan lagi berisik banget, lagi ada tukang yang tak tok itu kan ini lagi bangun itu tadi garasi ya. Ini dia kayaknya tipisnya sebelah ya. Ini gue kurang paham sih, ini harusnya belum ganti nggak apa-apa ya, tapi suaranya tuh udah ada gesekan gitu. Jadi gue cari aman aja gue ganti karena ini nanti coba saya kasih lihat. Jadi tuh sebelahnya tipis, cuma sebelahnya masih agak tebal. Saya bongkar dulu. Ini merupakan pengalaman pertama gue ya guys, pemasangan atau bongkar sendiri kampas rem ini. Karena kayaknya kalau bisa gini, intinya kalau bisa lebih hemat kenapa enggak gitu. Dan selain itu gue tuh orangnya suka ngulik gitu, jadi kalau selama gue masih bisa ngerjain sendiri ya gue kerjain sendiri gitu, sekaligus buat buat ilmu lah ya. Jadi ilmu itu mahal gitu, dan ini tuh memberikan gue mempunyai rasa tersendiri gitu, kayak itu kepuasan tersendiri gitulah kalau motor kita touch up sendiri. Karena kemarin gue ganti oli sama filter oli itu di bengkel, bisa satu bautnya dol gitu kan. Itu pasti ini agak sedikit barbar mungkin, muternya udah kencang tetap diputer. Dan kebetulan gue kan pakainya baut yang murah karena gue ganti baut yang pro bolt itu yang warna kuning itu warna gold. Nah cuman gue belinya yang murah. Halo guys, welcome back to my channel Bang Dai Motovlog. Ya, ini dia kondisi kampas rem depannya. Jadi itu di pinggirannya itu udah sedikit kecowak gitu. Mungkin dari situ sih bunyi serk-serknya. Cuman yang sebelahnya masih tebel. Kita singkirin dulu. Nah ini yang barunya gue beli dari miliknya TDR Racing punya ya. Jadi dikenal Racing itu lebih pakem dan malah lebih murah. Harusnya kalau Racing kan lebih mahal ya. Cuman karena mungkin ini merek ya kan, ada kelas menengah ke bawah, menengah ke atas gitu, merek menengah ke bawah lah ya. Cuman udah teruji kualitasnya bagi gua TDR ini. Jadi gua udah pakai sebelumnya yang belakang tuh, dan lumayan itu kan, yang selang remnya udah gua upgrade TDR dan kampasnya juga udah TDR. Udah lebih pakem lah ya dari ini dari bawaannya. Jadi ya gua tentuin gua beli ini lagi, gua pakai barang ini lagi. Nah ini perbandingannya nih. Jadi sebelahnya tipis tapi sebelahnya masih agak tebel gitu. Tadinya gue sempat kepikiran mau gue oplos gitu yang sebelah yang TDR yang udah tipis itu, sebelahnya masih yang ori. Tapi gue pikir-pikir kayaknya buat apa gitu, mending udahlah baru aja semuanya dua-duanya.
Kocak aja kalau dioplos kayak gitu, nantinya malah bingung itu motornya antara mau berhenti atau enggak. Ya langsung aja gue pasangin. Ini masangnya cukup mudah sih, cuman nggak ada baut-baut lagi di pemasangan ini, cuman ngeklopin aja sama ngasih kuncian sejenis kayak peniti gitu sih, gampang sih. Kalau kalian eksekusi sendiri pasti bisa, karena di tahap ini tuh masih gampang gitu loh, dari tahap awal pembongkaran sampai pembongkaran kaliper piston ini, nah yang kuning itu, yang nisinnya itu, pokoknya lupa gue. Kalau lagi ngonten gini lupa namanya, tapi kalau lagi biasa aja ingat. Pokoknya itunya ya, kaliper remnya ya, kaliper remnya itu pelepasannya, kemudian pembongkaran, pengambilan kampasnya itu sih masih gampang. Cuman nanti kalau untuk masangnya lagi nih agak susah, karena dia kan ngerapet ya. Nah itu kan rapat banget posisi kampasnya. Jadi ini ada triknya adalah kita pindah ke atas. Jadi ini untuk tabung oli atau tabung minyak remnya itu kita buka. Jadi supaya kita untuk pembukaan atau pelonggaran kampas remnya itu lebih gampang, karena kan anginnya kan keluar dari atas, kita tekannya gampang ini. Tapi hati-hati, karena nanti bisa sampai tumpah kalau terlalu bukanya benggangnya ya, itu bahasa Jawanya benggangnya. Jadi ini kalau terlalu terlalu barbar itu bisa sampai tumpah nantinya. Jadi ini nanti kondisi olinya kan gua udah min ya, nanti ini setelah dipasang baru pasti dia akan max lagi, karena kan lebih tebal. Jadi dia nyengkram cakramnya itu lebih tipis gitu. Nanti pengeremannya juga jadi makin cetek kan, biasanya dalam tuh kalau udah kampas remnya nanti kalau udah sedikit aus tuh pasti pengeremannya makin agak dalam. Cuman kalau baru ini nanti cetek banget, apalagi dipadukan dengan kabel racing ya. Seperti yang gua bahas sebelumnya, kabel racing itu kan terbuatnya dari sejenis tembaga gitu. Jadi dia kalau kita tekan, dia nggak mengalami pemelaran ya bahasanya. Intinya nggak melar. Kalau yang orinya kan karet, jadi kalau ditekan remnya itu dia bisa mengembang gitu kan, elastis ya karetnya. Jadi itulah yang mengurangi kadar kepakeman gitu. Jadi ini kalau untuk racingnya itu lebih pakem, karena dia terbuat dari baja yang dia nggak terisolasi lah ya. Sudah kayak corona aja ya isolasi. Ya ini agak sedikit susah, tapi ya akhirnya gue berhasil melewatinya. Jadi intinya kita harus benggangin sedikit-sedikit, dan jangan sampai kecongkel ya untuk kampasnya. Nanti kalau kecongkel udah nggak maksimal lagi untuk pengeremannya. Tapi harusnya enggak sih, soalnya itu keras banget ya. Cuman kita tetap harus hati-hati tahap pelebarannya ya. Pelebaran bahasanya susah ya. Intinya itu kan kampasnya kan rapat. Nah jadi kita harus benggangnya. Nah pembenggangannya itu harus hati-hati, dan jangan lupa untuk tabung minyak rem atasnya itu dibuka. Nah ini udah kelar sih guys, gitu doang. Simpel doang sih. Cuman kalau kalian pengen tahu, ini sebenarnya realnya bisa sejam lebih prosesnya. Karena tahap-tahap konyolnya kan nggak gua tampilin di sini. Tahap-tahap mikir dulu ini pemasangannya. Kadang kan yang simpel-simpel gitu kita lupa gitu, kayak masang-masang kunciannya, penitinya itu ternyata ada triknya, harus diputar juga gitu. Kalau langsung dicolokin, ditekan itu nggak bisa. Pokoknya gitu-gitu nanti kalian tahu sendirilah kalau kalian eksekusi sendiri. Nah itulah pentingnya belajar. Jadi walaupun hal-hal sesimpel ini, kalau kita bisa melakukannya sendiri itu mempunyai kepuasan tersendiri. Kita bisa handle masalah hidup kita sendiri. Waduh, sampai segitunya. Ya gitu aja video kali ini, semoga bisa dijadikan acuan bagi kalian yang ingin mengganti kampas rem motor kalian sendiri. Dan ini berlaku bagi semua motor, bahkan motor kelas 1000 cc sekalipun ya, kurang lebih ya tahap-tahapnya ya sama seperti ini. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Salam badai.
Bye.